Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kuliah Suling atau Subuh Keliling merupakan kegiatan masyarakat Kelurahan Gandul MKG, Kecamatan Cinere, Depok, yang rutin diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan kegiatan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian kitab Nasya'ihul Iba'at Mau'idzatul Hasanah serta ceramah agama atau tausiah. Kegiatan kuliah suling subuh keliling ini diikuti oleh para jamaah musola-musola dan masjid-masjid yang berada di wilayah Kelurahan Gandul, Cinere, Depok. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-66 yang bertempat di Musola Nurul Hikmah, Jalan Gardu Lama Lapangan Sepak Bola Gandul RT 012 RW 03 Gandul, Cinere, Depok, Sabtu, 22 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. DKM Masjid Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya izinkan kami selalu membawa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan lanjutkan dengan pembacaan kitab, dan lanjutkan dengan tausiah bersama agama nanti disampaikan oleh kita, dan terakhir menutup doa. Namun sebelum acara dimulai, sama-sama kita baca umur suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ketua MUI Kelurahan Gandul, Ustaz Haji Ambia Dahlan SHI MH. Ketua yang kita hormati bersama, Ketua DKM Masjid dan Musola Kelurahan se-Kelurahan Gandul yang hadir, alhamdulillah senantiasa mudah-mudahan dipanjangkan usianya subhanahu wa ta'ala. Dan Ketua RW, Ketua RT se-Kelurahan Gandul yang dihormati jamaah kuliah subuh keliling yang ada di Kelurahan Gandul, yang senantiasa Allah mudah-mudahan senantiasa sehatkan dan dirahmati dalam berkah dalam kegiatan senantiasa istiqomah pada kegiatan subuh keliling di Kelurahan Gandul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di tempat kami, tempat rumah Allah yang mulia ini, Musola Nurul Hikmah, adalah satu kehormatan yang luar biasa. Kami bisa ikut bergabung di dalam kegiatan subuh keliling, dan hari ini bersyukur kehadiran tamu-tamu Allah yang luar biasa yang didatangkan untuk mengisi kekosongan musola, karena setiap subuh kami paling hanya satu saf. Hari ini alhamdulillah barakallah, dan kepenuhan ini bagian dari rasa syukur kami. Insyaallah senantiasa mudah-mudahan ini menjadi panduan kita untuk bisa meneruskan kegiatan musola ini dengan baik dan lancar, dan sepulangnya dari sini tentunya keberkahan, kelancaran, kesehatan senantiasa melimpahi keluarga Bapak Ibu yang hadir di Musola Nurul Hikmah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan disampaikan oleh Ketua DKM Musola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan dapat kita mengerti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala. Jika selanjutnya yaitu kajian kitab yang seharusnya guru kami Ustaz Sholahuddin, karena biar bergilir, biar banyak berkahnya.
kepada guru kami yang mukarram Bapak Ustaz Khairul Jaki, kepadanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul bil lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua JKM Shalah Nurul Hikmah Bapak Supardi. Sama-sama kita hormati Ketua MUI Kelurahan Gandul Akhirul Mahbub Ustaz Haji Aliyah Dahlan. Sama-sama kita hormati Ketua DMI Kelurahan Gandul Akhirul Mahbub Ustaz Salahuddin. Sama-sama kita hormati guru-guru kita di antaranya Pak Ustaz Haji Muhammad Amin, Pak Ustaz Haji Samsudin Ustaz, Bapak Ustaz Haji Abdullah, Bapak Ustaz Haji Mahmudi, Ustaz Saleh, Ustaz Tengku, Al-Habib Jafar. Sama-sama kita hormati lurah kita, Lurah Pangkal Jati Baru, Bapak Ustaz Haji Sarmili. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Musolah Masjid, RT RW dan jamaah lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu memberikan banyaknya nikmat kepada kita, sehingga kita semuanya dapat berkumpul bermanjaah dalam rangka rutinitas kita, yakni sholat subuh berjamaah, melanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini melajari sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa man na'ama bihi wa fi ulumi bi dzalika amin. Qala an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yu'abiduni minan nar. Dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah alimni amalan, ajarkanlah kepadaku suatu amalan, sebuah amalan yuqarribuni ilal jannah, yang mendekatkanku kepada surga, wa yu'abiduni minan nar, yang menjauhkan diriku kepada api neraka. Jadi para sahabat dulu belajar dengan Rasulullah SAW yang ia tanyakan hal-hal yang mudah. Ketika ia menjalankan semua kewajiban-kewajibannya, kemudian dia menanyakan suatu amalan. Sama ketika kita sudah melakukan kajian-kajian wajib dan sunnah, kemudian kita bertemu dengan guru kita, bertemu dengan habib kita, kira-kira apa amalan atau zikir, atau kita minta ijazah kepada guru kita sesuatu amalan yang dapat memberikan diri kita ini bertambahnya iman. Nabi Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'tabbi'ha hasanah." Jika engkau melakukan suatu keburukan, maka ikutilah
perkeburukan itu dengan suatu kebaikan. Jadi ketika kita naudzubillah melakukan suatu keburukan, kira-kira kebaikan apa yang akan menambah sebuah keburukan yang pernah kita lakukan. Makanya keburukan itu, kemaksiatan itu jangan yang berat-berat, nambelnya berat juga. Makanya kita tinggalkan suatu maksiat yang begitu berat, bukannya berarti kita boleh melakukan suatu dosa, tapi kita menjaga diri kita dari dosa. Kemudian qala, dan aku berkata, qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Apakah mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah adalah suatu perkara yang baik? Qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am, ya ahsanul hasanat, ya, dan itu adalah sesuatu yang amat baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat-kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, pintunya surga. Ketika orang ketika menghadapi sakaratul maut, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah tanda ciri-ciri orang itu adalah insyaallah dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza hikayah. Dari sini ada suatu hikayah. Ada rajulan kana waqifan di Arafat. Ada seorang laki-laki waqifan di Arafat, sedang berdiam diri atau wukuf di Arafat. Wa fi yadihi sab'atu ahjar, di tangannya ada 7 batu. Faqala asyhadu anni inda rabbana bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang ini ketika wukuf dia berdiam diri di Arafah, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sambil memegang sebuah batu. Batunya ada 7. Kalau kita biasa sekarang ada tasbih, kita zikir, kita itu pakai tasbih. Orang dulu belum ada tasbih. Saat musim awal-awal, dia untuk menandakan atau menghitung bilangan-bilangan yang dia telah ucapkan, maka dia tandakan dengan batu. Dan batunya itu ada 7. Fanama, kemudian orang itu tertidur. Fara'atil manami kama yarana imu dan qiyamah. Kemudian ini orang bermimpi, di dalam mimpinya itu ia melihat bahwasanya telah terjadi kiamat. Faqama su'annahu husiba fawajabat lahu nar. Kemudian orang ini telah dihisab dan orang ini diwajibkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadatul malaikat, kemudian malaikat membawa orang ini. Falamma dhahabu bihi ila babil nar, kemudian orang ini dibawa untuk masuk ke pintu neraka. Faidha hajahu min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babil nar. Kemudian ketika ini orang ini dibawa untuk masuk ke pintu neraka, kemudian batu-batu yang tadi dia sempat membacakan kalimat tauhid, batu-batu itu datang untuk menutupi pintu neraka. Fajtama'a al-malaikatu wal-'adzab 'ala raka'ihi. Kemudian malaikat azab itu berkumpul untuk mengangkat batu tersebut. Kalau begitu, dan batu itu tidak terangkat oleh malaikat azab. Kita ketahui malaikat itu malaikat yang begitu kuat. Kalau malaikat Jibril untuk menghancurkan suatu kaum, tinggal dia angkat aja itu kampungnya dikembalikan, itu mampu. Dia teriak aja dengan teriakan orang bisa mati. Begitu besarnya, begitu dahsyatnya malaikat begitu kuatnya.
Kemudian malaikat azab tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Tunasuka bihi ila babil akhir. Kemudian dibawa orang itu ke pintu neraka yang lainnya. Alita alaiha jarul akhir. Pintu ahjar as-sab'atu falam yaqdirul malaikata ala rabbihi. Kemudian dibawa lagi orang tersebut ke pintu neraka yang lainnya. Dibawa terus, dan di sini cerita di sini katakan pintu neraka ada 7. Kemudian malaikat tersebut tidak mampu untuk membuka, untuk mengangkat batu tersebut. Hatasi kabihi ila sab'ati abwabin nar wa kana ala kulli babil hajjah min tilka ahjah tunasiqa bihi ila tahtil 'arsy. Kemudian sampai malaikat ini muter-muter mencari pintu yang kira-kira orang ini untuk dimasukkan ke pintu neraka. Dan di antara 7 pintu neraka tersebut tidak bisa untuk masuk ke dalam tersebut. Kemudian orang ini dibawa sampai ke tahtil 'arsy, sampai ke bawah 'arsy. Faqalat malaikat. Kemudian malaikat itu berkata, Rabbana anta ta'lam bi amri abdika. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau begitu tahu tentang urusan hamba. Wa inna la najida lahu sabila ila nar. Dan aku tidak menemukan jalan untuk membawa orang tersebut menuju ke pintu neraka. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, anti ashadat al-ahjar. Wahai hambaku, dia berkata kepada malaikat, apakah kau menyaksikan batu-batu tersebut? Fala tudi'u haqquka fa kaifa udhi'u anna haqqaka. Sedangkan batu-batu tersebut tidak menyia-nyiakan hamba. Bagaimana aku menyia-nyiakan hamba-Ku? Wa syahidu bi syahadatika. Sedangkan aku menyaksikan tentang persaksian orang tersebut. Qala udkhilul jannah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkan orang itu kepada pintu surga. Jadi di sini ditekankan bahwasanya persaksian itu adalah sesuatu hal yang penting. Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, batu itu pun bisa bersaksi bahwasanya ketika kita berada di dunia sering mengucapkan kalimat tauhid. Makanya ulama kita mengajarkan ketika kita sholat ba'diyah, biasanya sholatnya disebut bidah. Maksudnya ada ba'diyah, ada ba'diyah. Ketika menuju ke masjid dan pulang disuruh untuk menjalani yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga menambah kesaksian bahwasanya bumi ini menyaksikan langkah kita untuk menuju ke masjid. Dan bumi ini menyaksikan kita bahwasanya kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang inilah yang untuk membantu kita, untuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyia-nyiakan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, udkhilul jannah, maka masukkanlah orang tersebut kepada pintu surga. Falamma qaruba min babil jannah. Kemudian ketika dekat orang itu dekat dengan pintu surga, ila abwabuha mughallaq. Kemudian pintu tersebut tertutup. Faja'at, kemudian datang syahadah, persaksiannya, Allah ilaha illallah. Kemudian datang kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa futihat abwabuha fadkhulul rajul. Kemudian dibukalah pintu surga. Kemudian orang itu pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid ini mudah kita ucapkan, namun timbangannya begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kalimat tauhid ini kita mengikrarkan kepada kita bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di suatu hikayat yang lain, ada di suatu yang
orang ini dihisab, dia melihat ada dosa dia diibaratkan dengan suatu kotak yang besar. Dia lihat keburukan, dia udah begitu ketakutan dengan hari hisabnya itu. Kemudian dia lihat ada suatu kebaikan dia hanya sekotak yang kecil. Kemudian ketika ditimbang, kotak yang besar itu beratnya kalah dengan kotak yang kecil tersebut. Kemudian ketika dibuka oleh malaikat dan kotak tersebut berisi kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Terlihatnya kecil, namun begitu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minimal ketika subuh minimal banget kita baca kalimat tauhid 100 kali. Kemudian ketika maghrib minimal banget 100 kali. Kalau lebih boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang terjerumuskan kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وإخوتنا وأعزتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وسائر العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك هداية للناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حسن الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا عبدا إحسانا ولا تجعلنا عبدا امتحانا. اللهم أهدنا بالعلم وزدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم ارحمنا يا الله فرج همنا يا الله. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جبر كل كثير ويا صاحب كل غريب ويا مؤمن كل فقير ويا مؤمن كل ضعيف ويا مؤمن كل محب يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير يا رحمن حاجاتنا كثير يا رحيم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Allahumma Al-Fatihah, 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 ya berjalan ya kasbahum, ya man ya 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 Allah ya 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 man ya ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulil wa khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la haqqa qadri wa bidari ma'ajil lahu ya subhanallah wa tayyatu ya salam wa ihda wa alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Mudah-mudahan video kegiatan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu bagi semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.